Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja karena waktunya kan dia itu ini ya, waktunya, terbatas. Mhm, sebentar sebentar. Oke, eee, latihan soal UTS kimia farmasi. Nomor satu ya, senyawa anorganik lebih mudah identifikasi secara kualitatif. Apakah jenis ikatan senyawa anorganik tersebut? Itu jawabannya adalah di sini. Salah salah. Jadi ada di PPT sini, halaman 7. Ya, senyawa-senyawa anorganik merupakan senyawa-senyawa ionik. Jadi jawabannya, dia itu ikatan ionik nomor 1. Langsung kalian tandain aja ya, ikatan ionik. Selanjutnya nomor 2, senyawa obat merupakan senyawa organik. Apakah senyawa organik itu? Senyawa organik adalah senyawa yang tersusun atas karbon dan juga hidrogen. Unsur C dan unsur H. Ingetin, kalau senyawa organik itu tersusun pasti ada C-nya, ada H-nya. Terus yang jawabannya berarti yang ada C dan H-nya. Jawabannya yaitu B. Ada C dan ada H-nya. Untuk yang O sama P sama N, yang O ini ada di asam karboksilat. Asam karboksilat kan senyawa organik juga kan. Si COOH dan P-nya juga dan N-nya itu ada di senyawa amin. Makanya dia termasuk senyawa organik. Sembari dihafalin ya, karena kan kita nanti malam ya. Sembari dihafalin. Oke, nomor 3. Sampel dilakukan uji pirolisa atau pembakaran. Uji pirolisa atau pembakaran itu pemijaran atau pengarangan, nama lainnya. Di PPT-nya, di materinya pemijaran dan pengarangan, sama aja. Nama lainnya pirolisa dan pembakaran. Sisa menunjukkan terbentuk warna kuning. Warna kuning ya. Itu ada di ini materi yang ini. Halaman berapa ya? Lewat. Nah, ini kan. Jadi, pertanyaannya itu, setelah dibakar, dia itu menunjukkan warna kuning. Apakah sampelnya? Nih, si warna kuning yang kita lihat di sini yaitu B1 dan PB. Nah, jawabannya di sini B1 sama PB itu nggak ada. Adanya BI. Nah, aku nggak tahu di sini Bunia itu typonya itu di apa di materi PPT-nya sini, ini harusnya B1 dan PB, bismut dan plumbum, atau dia tipenya itu di soalnya. Tapi menurut aku B1 itu kan vitamin ya, sedangkan ini bukan vitamin kan, semua golongannya ini golongan logam. Harusnya ini bismut. Jadi, ya menurut aku yang benar adalah yang menunjukkan sisa kuning adalah bismut dan plumbum atau BI dan PB. Jadi yang menurut aku benar adalah di soalnya, yaitu jawabannya nomor 3 adalah C.
Bisa jadi ini tipenya di sini, di materinya ya. Karena ini nggak nyambung kok tiba-tiba ada si tiamin, biasa itu kan tiamin atau vitamin kan. Jadi nomor 3 itu jawabannya BI atau bismut. Kalau yang lainnya ini udah aku kasih keterangan kan, si, Vero itu coklat, si CU itu hitam, itu tadi di PPT yang tadi, ya. Nih kan, si Vero itu coklat, si, CU itu hitam, terus si yang lain-lainnya itu udah punya masing-masing, Na, Ca itu masing-masing putih. Jadi kecuali yang ada di situ berarti si, BI. Oke. Selanjutnya nomor 4. Ini biar cepet ya, takutnya aku tiba-tiba Zoom mati. Berapa derajat kategori suhu dingin? Kalau suhu dingin ada di farmakope. Itu ada di halaman berapa ya? 56. Ada di sini. Jadi kalau monografi atau ketentuan-ketentuan itu ada di bab farmakope. Bisa jadi soalnya sama, tapi bisa jadi mirip-mirip. Tapi menurut aku sih kayaknya sama persis. Ini sembari kita hafalin ya. Jadi kategori suhu dingin berapa derajat Celcius? Ya kan yang ditanya itu. Sembari kalian dengar kan, sembari ada yang dihafal. Nih, kategori suhu dingin adalah kondisi suhu tidak lebih dari 8 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah tidak lebih dari 8 derajat. Jawabannya adalah A. Ini aku print screen yang ada di Farmakope ke sini ya. Nanti file PDF-nya ntar aku bagi deh. Terus yang nomor 5. Apakah istilah pelarutan dalam Farmakope Indonesia untuk jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat kurang dari satu. Berarti dia itu kan satu bagian zat memerlukan kurang dari satu pelarut. Berarti kita lihat di Farmakope juga. Itu ada di halaman 18. Iya, untuk yang kategorinya kurang dari satu bahan pelarutnya berarti kategorinya sangat mudah larut. Jawabannya adalah A, sangat mudah larut. Kalau yang lainnya kayak mudah larut tuh 1 sampai 10. Larut tuh 10 sampai 30, agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut lebih dari 100. Untuk sekarang nomor 6 ya, biar cepat. Apakah kategori bahan aktif berikut yang perlu memenuhi persyaratan uji cemaran lain? Cemaran berarti masih di monografi ya, cemaran. Uji cemaran. Bukan. Kalau uji cemaran udah masuk analisa. Masih di monografi apa ya? Bentar. Rada lupa aku. Kayaknya monografi deh. Nah, di sini nih. Pertanyaannya, bahan aktif yang perlu memenuhi persyaratan uji cemaran. Nah, nih, yang ditanyakan yang perlu kan, sedangkan di sini dikasih taunya yang tidak perlu. Berarti yang tidak ada di sini ya adalah bahan baku obat. Kalau produk fermentasi ada, radiofarmaka ada,
Produk herbal ada, terus peptida juga ada. Berarti yang nggak ada di sini berarti kan yang perlu kan? Berarti jawabannya adalah D. Nomor 6 D. Bahan baku obat. Selanjutnya nomor 7. Berikut ini termasuk uji pendahuluan, yaitu uji pendahuluan itu yang termasuk disebut uji organoleptik. Berarti ini kita coret yang D sama yang E ini nggak masuk karena bukan uji organoleptik. Bentar. Organoleptik berarti kan bisa A, bisa B, bisa C. Sedangkan kalau yang B dan C, dia ada nyala api. Kalau nyala api bukan organoleptik. Organoleptik itu yang bisa dilihat secara panca indera. Ada di materi. Itu halaman berapa ya? Nah, ini uji pendahuluan. Uji pendahuluan atau organoleptik yaitu dari bentuk, warna, bau, rasa, asam, kelarutan, dan lain-lain. Sebentar. Yang tadi soalnya, oh ini ada reaksi khusus dan ada uji kristal. Makanya yang B dan C-nya nggak masuk. Kalau nyala api masuk ya, nyala api masuk uji pendahuluan. Tapi karena ada reaksi khusus dan uji kristal, maka jawabannya adalah A. Nomor 7, A. Sekarang nomor 8. Zat pembawa organik berhasil dipisahkan dengan zat aktif menggunakan metode ekstraksi yang sebelumnya ditambahkan dengan asam tartrat. Zat organik yang tidak bisa dipisahkan dengan metode tersebut adalah, jadi ini ada di pembawa organik. Kita cari pembawa organik. Itu di halaman 11. Masih di PPT yang ini, halaman 11. Zat pembawa organik. Pertanyaannya, ini pemisahan zat pembawa organik itu dapat dipisahkan kan dengan metode ekstraksi ditambahkan dengan asam tartrat. Namun tidak ada yang tidak bisa, yaitu jawabannya adalah amilum. Ini jawabannya, amilum tidak dapat dilakukan dengan cara ini. Jadi nomor 8 jawabannya adalah E atau amilum. Kalau ada yang beda jawabannya langsung ngomong aja ya. Sekarang nomor 9. Suatu sampel diuji menggunakan reaksi Lasagne Castellane. Lasagne Castellane. Kemudian filtrat dilakukan pengujian dengan dilakukan penambahan HCl atau asam klorida dan padatang besi 2 ya. Berarti besi 2 itu ferisulfat menghasilkan warna biru. Kemudian ditambahkan timbal asetat menghasilkan warna hitam. Ditambahkan asam nitrat dan perak nitrat menimbulkan endapan putih. Yang ditanya adalah senyawanya. Senyawanya membentuk apa? Itu masih di kualitatif ya. Itu di kualitatif. Resepnya Castellane. Ada nggak sih? Nggak ada.
Kromatografi. Reaksi lasatnya Castellani. Prosesnya ada di sini. Masih di sini, masih di. Nah, ini ya. Reaksi Lassagne-Castellani. Yang pertanyaannya apakah senyawanya? Berarti kan pertama-tama dia HCl tambah FeSO4 kan. Dia ada unsur nitrogennya, harus ada unsur N-nya. Terus yang kedua, dia itu ditambah Pb asetat. Dia berarti unsur sulfur, harus ada S-nya. Ada N, ada S. Terus dia itu ditambahin perak nitrat dan asam nitrat, menghasilkan halogen. Berarti senyawanya harus ada unsur N, unsur S, dan unsur halogen. Halogen apa aja kan? Ada Cl, Bri, Pb. Nah itu halogen kan. Berarti jawabannya adalah C. Karena ada unsur N, ada unsur S, dan ada unsur Cl. Cl-nya sebagai halogen. Terus, tadi halaman berapa tuh? Halaman 23. 17. Oke. Next ya. Sekarang nomor 10. Apakah senyawa yang termasuk ke dalam zat pembawa anorganik? Berarti ada di zat pembawa. Berarti masih di file yang sama nih. Zat pembawa. Ini ya, tabel ini ya. Zat pembawa anorganik. Jawabannya adalah talkum atau talek yang A ya. Kalau yang lainnya si laktos itu masuknya dia organik. Kalau si aseton larutan pembawa, lanolin masuknya itu dasar salep nih lanolin. Kloroform masuknya larutan pembawa. Berarti jawabannya nomor 10 adalah A. Sekarang nomor 11. Termasuk zat pembawa adalah, nah masih di PPT yang sama. Zat pembawa aseton, CHCl3 itu kloroform ya, masuknya kloroform. Berarti aseton, kloroform, dan etanol masuknya adalah larutan pembawa. Nomor 11 jawabannya adalah yang E, larutan.
Dari tadi nggak merekam ya? Minyak gandapura dari ininya nggak ada tadi. Dicari aku materinya nggak ada. Akhirnya aku cari di Google kan searching. Kemudian aku dapat itu golongan asam salisilat. Sebenarnya metil salisilat, tapi termasuk asam salisilat. Jadi 12 jawabannya A. Kalau yang lainnya itu kan kayak asam oksalat tuh kan dia enggak kan, dia membentuk kristal kan. Asam efenamat juga itu dia obat analgesik kan. Dan baunya itu bukan bau minyak gandapura. Jadi jawabannya adalah 12A. Sekarang nomor 13. Reaksi khusus untuk pengujian alkaloid santin. Alkaloid santin. Ada di Morex yang tadi. Ini ya, temu. Jadi turunan santin itu adalah, ini harus dihafal ya. Turunan santin itu ada kofein, teobromin, dan teofilin. Ini golongan santin. Ini terkenal kok. Kofein, teobromin, dan teofilin. Nah, terus yang ditanyakan, pengujiannya menggunakan apa? Pengujiannya itu menggunakan reaksi Mureksat. Mureksat. Yaitu jawabannya yang A. 13 jawabannya A. Reaksi Mureksat. Dia alkaloid santin. Kemudian nomor 14. Suatu sampel dilakukan uji pembakaran, kemudian sisa pembakaran dilarutkan dengan air. Ada bagian yang larut dan ada bagian yang tidak larut. Bagian tidak larut yang memiliki pH netral diperkirakan adalah nomor 14 jawabannya aku bolus atau kaolin, karena kaolin itu tidak larut dalam air. Kalau kita lihat yang memiliki bagian yang tidak larut yang memiliki pH netral. Kalau Ca, Na, Mg, dan Ca ini termasuk golongan biasa kan. Mereka tuh rata-rata larut dalam air. Golongan 1, 2, 3 itu rata-rata larut dalam air. Maka dari itu aku pilih si bolus atau kaolin nama lainnya, karena dia itu tidak larut dalam air. Nomor 15. Suatu larutan pembawa ingin dipisahkan menggunakan cara distilasi sederhana. Diketahui bahwa campuran tersebut memiliki aseton, metanol, etanol, air, dan asam asetat dengan titik didih secara berurutan, yaitu 55-57 dan sekian-sekian. Manakah senyawa terakhir yang tertinggal dalam labu didih? Nah, kalau dari sini kita lihat, gampang sih. Kita lihat titik didihnya yang paling rendah. Titik didihnya yang paling tinggi atau yang paling tertinggal paling lama dia itu mendidih. Berarti jawabannya yaitu si asam asetat. Kalau yang ditanya yang awal senyawa pertama yang terpisah berarti dia yang titik didihnya paling rendah. Tapi kalau ditanya senyawa terakhir yang tertinggal berarti yang titik didihnya paling tinggi. Gampangnya gitu ya. Bisa jadi nanti diubah kan senyawanya. Kita lihat aja yang paling rendah itu kan si 55-57 itu aseton. Dia pasti yang paling duluan mendidih atau yang paling duluan menguap. Tapi karena ditanya yang paling terakhir berarti jawabannya yang 100-120 yaitu asam asetat. Selanjutnya nomor 16. Nah, ini masih soal yang sama. Yang ditanya yang mana yang pertama yang dia itu terpisah atau menguap terlebih dahulu. Jawabannya yang paling rendah yaitu 55-57 jawabannya aseton atau A.
Jadi nomor 16 jawabannya adalah A. Aseton. Nomor 17. Golongan senyawa obat yang termasuk ke dalam turunan anilin. Anilin ini ada di ini nih, reaksi khusus anilin. Anilin. 25. Maaf ya kalau backsound-nya berisik. Maklum nih lagi pada ngumpul. Ini ya, turunan anilin. Turunan anilin adalah ada fenacetin dan paracetamol. Di soal adanya paracetamol. Berarti nomor 17 jawabannya adalah paracetamol atau B. Karena nomor 18. Kalian sembar nyatet kan? Golongan senyawa obat yang termasuk ke dalam golongan sulfa. Ingat, kalau sulfa berarti ada unsur sulfur atau S. Nah, gampangnya aja, ini kan banyak nih kan, A, B, C, D, E kan. Cari yang ada sulfanya atau ada kata sulfanya. Bisa sulfonamid atau sulfadiazin gitu. Pokoknya yang ada sulfanya. Berarti jawabannya adalah A, sulfatiazol. Iya. Nomor 18 jawabannya adalah A, sulfatiazol. Gampangnya gitu ya. Kalau golongan sulfa pasti dia ada sulfa-sulfanya. Ada sulfurnya. Terus nomor 19. Golongan senyawa obat yang termasuk ke dalam lokal anestetik. Anestetik berarti kan dia si benzokain. Karena ini masing-masing bukan anestetik, ya kan? Sulfatiazol bukan, dia golongan sulfa, paracetamol bukan, dia analgesik. Nikotinamid juga, aminofilin itu santin, benzokain. Pokoknya ada kain-kain itu rata-rata lidokain, benzokain itu rata-rata anestetik. Jawabannya 19 adalah E. Nomor 20, uji Molish. Uji Molish dilakukan untuk mengetahui adanya golongan ada di uji Molish. Itu kalau nggak salah reaksi khusus ya, apa ya? Reaksi khusus. Ya, bukan. Ada di ini. Ada di karbohidrat ya. Kita cari karbohidrat. Nah, ini ya. Identifikasi karbohidrat dapat dilakukan dengan reaksi Molish. Berarti jawabannya adalah karbohidrat atau B. Ingat, Molish karbohidrat. Karena banyak reaksi-reaksi. Tadi Morexet itu dia santin, ya kan? Kata kuncinya aja, Molish karbohidrat, santin, Morexet. Suatu sampel nomor 21 sekarang. Suatu sampel diuji menggunakan reaksi Lasagne-Castellane, masih yang tadi ya. Pengujian dilakukan penambahan HCl dan besi 2 sulfat menghasilkan warna biru. Ini masih di PPT yang tadi. Yaitu itu di sini kayak halaman Lasagne-Castellane. Nah, ini ya, Lasagne-Castellane. Yang ditanyakan adalah yang berwarna biru. Biru berarti unsur nitrogen ya. Jika timbul warna biru berlin, dia unsur nitrogen.
Jadi jawabannya nomor 21 adalah unsur nitrogen atau N, yang B. Kemudian nomor 22, pada reaksi Vitali-Morin, hasil uji menunjukkan perubahan warna menjadi hijau. Maka diduga sampel tersebut mengandung Vitali-Morin. Kata kuncinya Vitali-Morin ya. Kita harus cari reaksi khusus ini. Sebenarnya kalau kita punya PPT-nya, kita tinggal ketik bisa sih. Kita cari gitu kan, Vitali-Morin. Oke, ini ya. Vitali-Morin. Ini apa pertanyaannya? Hasil uji menunjukkan warna hijau. Diduga sampel tersebut mengandung Vitali-Morin. Oke, ini ya. Reaksi Vitali-Morin. Dia yang menunjukkan warna hijau, yaitu senyawa lidokain. Ini ya, hijau lidokain. Vitali-Morin hijau lidokain. Jadi jawabannya nomor 22 adalah C, lidokain. Nomor 23. Untuk menguji adanya senyawa barbiturat, maka dilakukan uji reaksi khusus. Masih di reaksi khusus ya, masih di PPT yang sama nih. Yaitu pakai apa? Kalau yang tadi, Murekside, kita udah tahu kan, Murekside pakai turunan santin. Turunan santin apa aja? Theophylline, theobromin, kofein, ya kan? Kalau yang tadi Molish, itu untuk senyawa karbohidrat. Kalau Vehling, dia untuk aldehid ya, khusus untuk aldehid. Kalau Vitali-Morin yang tadi, yang barusan, yang atasnya, yaitu lidokain dan kawan-kawan, banyak tuh Vitali-Morin. Berarti yang tidak ada adalah reaksi Zuiker. Kita cek deh, reaksi Zuiker itu ada di PPT nomor berapa ya? Reaksi Zuiker, masih di ini kayak reaksi khusus. Barbiturat. Iya, barbiturat. Jadi tanya reaksi apa namanya? Turunan barbiturat, berarti kelewat, kita cari barbituratnya bukan turunan. Ini lintas, reaksi, narkis, talimarin. Nah, golongan barbiturat diujinya dengan menggunakan reaksi Zuiker. Maka dari itu jawabannya benar ya. Nomor 24 adalah nomor 23 adalah D, reaksi Zuiker. 23 jawabannya D, reaksi Zuiker. Untuk nomor 24, untuk menguji adanya senyawa kafein. Ingat, kafein, theobromin, theophylline itu turunan santin. Memerlukan uji reaksi khusus, yaitu yang tadi nih, Mureksat. Santin Mureksat. Sekarang nomor 25. Tadi 24 C ya, Mureksat. Nomor 25 sekarang. Gugus fungsi pada gambar dapat diarahkan secara optimal pada gugus apa? Jadi, aku sebenarnya nggak ngerti. Ini maksudnya apa? Kok secara optimal? Secara optimal tuh maksudnya gimana? Dia pengarahan soalnya tuh aku kurang paham. Tapi, kalau dilihat dari struktur si gugus fungsinya, dia itu ada NH2 itu amin primer, betul. Terus, ini ada OH-nya ini yang aku kotakin ini senyawa gugus fenol, betul. Terus ada O-nya juga, O-nya di tengah kan, berarti dia keton. Terus inti benzennya juga ada. Maka dari itu aku jawabnya semua betul. Karena tujuan dari pertanyaan ini nggak ngerti aku, maksudnya dapat diarahkan secara optimal. Secara optimal tuh yang kayak gimana? Kurang ngerti. Tapi kalau aku lihat secara gugus fungsinya, semuanya itu ada. Dari amin primer, fenol, keton, dan inti benzennya semuanya ada. Makanya aku jawabnya yang E, semua betul.
Kemudian nomor 26. Berikut ini merupakan langkah dalam pengujian golongan asam, kecuali. Ini kan kita udah pernah belajar ya. Lakmus biru menjadi merah, benar, dia identifikasi asam. Esterifikasi juga sama. Dari asam karboksilat tambah alkohol, dia benar reaksi juga golongan asam. Oksidasi udah jelas, asam basa kan. Untuk uji pH di bawah 7 juga sama, pakai pH meter. Kalau dia di bawah 7 berarti dia golongan asam. Berarti yang kecuali yang C, terasa pahit. Berarti 26 C. Karena setahu aku asam itu ya rasanya asam. Gak tahu ya kalau yang ada yang rasanya manis atau apa. Terus kalau yang terasa pahit itu kemungkinan golongan basa, ya kan? Kayaknya basa itu pahit deh. Berarti jawabannya 26 adalah C. Terus 27. Suatu larutan pembawa ingin dipisahkan. Ini masih soal yang tadi ya, berarti ini pengulangan aja. Senyawa pertama yang terpisah berarti yang titik didihnya paling rendah, yaitu aseton. Nomor 28. Golongan senyawa obat yang termasuk ke dalam alkaloid santin. Ingat yang santin tadi, itu ada kofein, teofilin, teobromin. Dan ini berarti jawabannya aminofilin. Dan aku samain, ini aku bikin kanan dan kirinya, bentuk strukturnya. Struktur kanan dan kiri ini yang aku bikin, itu santin sama aminofilin itu mirip. Memang ada perbedaan tapi mirip. Berarti jawabannya adalah aminofilin. Terus nomor 29. Nomor 28 jawabannya aminofilin yaitu D. Sekarang 29. Suatu sampel dilakukan uji pembakaran, kemudian sisa pembakaran dilarutkan dalam air. Ada bagian yang larut dan tidak larut. Bagian yang larut apakah namanya ya? Itu nama senyawanya apa gitu kan? Itu jawabannya ada di materi kok. Itu ada di ini. Halaman 9. Aduh, ini zoom-nya udah mau habis. Nanti kalau tiba-tiba mati, mohon maaf ya. Kalian nanti mungkin sesi kedua. Nih, kan ini ada bagian yang larut dan tidak larut. Yang bagian yang larut yaitu natrium karbonat. Dia sifatnya alkalis. Ya, berarti jawabannya adalah nomor 29, jawabannya adalah C. Na2CO3.